ke dalam hati. Begitu juga musannif mengarang kitab. Kalau cuma dengan tulisan, ya sampainya cuma di mata orang yang melihat saja, nggak sampai ke dalam hati diamalkan, tidak. Ini satu. Kemudian yang kedua, kitab Fathul Mu'in ini kelebihannya lagi, nyamannya lagi. Asalnya itu adalah kitab Qurratul Ain, karangan orang yang sama, Syekh Abdul Aziz. Ya. Nah, beliau ngarang kitab Qurratul Ain, singkat, ya agak singkat, ya lumayan besar, singkat. Beliau mensyarahkan kitab tersebut. Syarah itu artinya menjelaskan. Jadi biasa di fikih itu ada namanya matan, dasar, kitab dasar disebut dengan matan. Kemudian karena matan itu ringkas, matan itu singkat, dijelaskanlah sama ulama, diperbesar, disebut dengan syarah. Syarah itu kalau bahasa kita penjelasan. Nah, kurang luas lagi, kepengen dibesarkan lagi, disebut namanya hasyiyah. Hasyiyah itu diambil dari kalimat pinggiran, sekeliling. Karena biasanya yang namanya matan itu di tengah, syarah itu penjelasan di tengah, hasyiyah itu tambahan, catatan tambahan. Biasanya orang kalau nulis kitab tuh, catatan tambahannya kan ditaruh di pinggir-pinggir. Nah, diambil dari kalimat itu. Nah, ini kitab yang akan kita baca ini, Qurratul Ain. Karena Qurratul Ain banyak orang-orang membaca, orang-orang senang dengan kitab ini, dan kitabnya singkat tapi padat. Yang namanya kitab singkat perlu penjelasan. Kayak kemarin Safinatun Najah, ringkas kitabnya, kita sedikit membaca syarahnya, penjelasannya. Ya, saya pakai kemarin Nailul Roja, syarahnya. Yang ngarang orang lain, Sayyid Ahmad Syatiri. Nah, sekarang kebetulan kitab ini yang akan kita baca, kitab Qurratul Ain, yang menjelaskan, mensyarahinya orang yang sama yang ngarang kitab, Syekh Abdul Aziz Al-Maribali. Jadi beliau yang ngarang matannya, ngarang kitab Qurratul Ain, yang menjelaskan beliau juga. Jadi beliau juga yang menjelaskan kitab tadi. Insya Allah penjelasannya sesuai dengan tujuan. Sekarang kalau saya ngomong satu kalimat, atau kita biasa ngambil ucapannya ulama, ya kan, kita sering di pengajian Fulan bin Fulan mengucapkan kalimat kayak dari Hikam atau Illa Sekandari, saya ambil satu hikmah. Nah, saya ngambil ucapan beliau, saya jelaskan, jelaskan insya Allah, ya, atau apa namanya, yang penting omongannya bagus, insya Allah pian bakal paham omongan aslinya dari penjelasan kita. Tapi berbeda kalau orang yang ngomong, beliau yang jelaskan. Paham ya? Jadi beliau yang ngomong ringkasan, beliau juga yang menjelaskan. Jadi ini lebih pasti. Soalnya kadang-kadang syarah itu, kayak contoh ulama, maksud musannif nyebut kalimat ini adalah ini, atau bisa jadi ini. Kadang-kadang dua kemungkinan dia taruh di syarahnya. Karena apa? Karena dia nggak tahu tujuan yang ngarang ini apa. Jadi diambil dari kemungkinan. Nah, sekarang kita langsung baca kitab, pengarangnya, pensyarahnya sama. Nah, ini banyak disukai oleh ulama. Jadi ulama ini senang kitab seperti ini ya. Jadi yang ngarang matan, ngarang dasarnya, kemudian yang menjelaskan matan satu orang, sudah pasti penjelasannya insya Allah nggak akan ada yang melenceng, nggak akan ada yang berbeda dengan tujuan. Kalau benar insya Allah semua benar, cuman nggak berbeda dari tujuan. Ini diawali seperti biasa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab selalu di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, penjelasannya. Ini kita nggak jelaskan Bismillahnya sekarang karena nanti akan dijelaskan oleh musannif dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu artinya sama, cuma nanti akan kita jelaskan perbedaannya. Alhamdulillah, puji segala puji milik Allah. Al-Fattah Al-Jawad. Al-Fattah itu yang maha membuka pintu rahmat. Al-Jawad, Jawad itu yang maha pengasih dermawan.
Al-Mu'in, yang maha menolong, ala tafaqquhi fid din, atas memahami agama. Atau juga bisa kita artikan Al-Mu'in ala tafaqquhi fid din, yang menolong, yang memberi taufik untuk mempelajari agama. Siapa yang ditolong? Man ikhtarahu minal ibad, orang-orang yang ditolong oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah dari hambanya. Jadi bersyukur kepada Allah yang menolong hamba-hamba yang dipilih. Dalam hal ini, saat ini kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala alat tafaqquhi, untuk tafaqquh. Tafaqquh artinya mempelajari fikih, belajar faham dari agama. Jadi ada namanya mutafaqih, ada yang namanya faqih, ada yang namanya mufti. Di fikih itu, ilmu fikih, ada darajat. Ada yang namanya mutafaqih. Mutafaqih itu orang yang belajar, orang yang baca, yang sedang mencari ilmu. Kayak kita ini namanya mutafaqih. Nah, nanti setelah belajar banyak baca kitab, banyak baca bab, mulailah hafal setiap bab, setiap permasalahan, beberapa masalah, beberapa syarat dan rukun dia tahu, meningkat dari namanya mutafaqih menjadi faqih. Faqih itu artinya orang yang sudah paham. Sekiranya setiap bab itu kalau disebutkan dia ingat, walaupun nggak semuanya paham, cuman di setiap bab dia punya dasar yang kuat. Nah, nanti tambah lagi, tambah banyak ilmunya lagi, meningkat, nanti namanya jadi mufti. Mufti ini dia hampir mengerti seluruh permasalahan dari setiap bab fikih. Misal contoh bab wudu, detail dia dari awal sampai akhir semuanya paham. Sekiranya kalau ada permasalahan dengan pemahaman yang ada pada dirinya, dia bisa memberi hukum. Itu namanya mufti. Belajar bab sholat misal, dari ujung sampai akhir bab sholat dia paham dengan segala jenisnya. Sampai kalau ada orang tanya, dia bisa memberi hukum dari pemahamannya dia. Itu namanya mufti. Ada masalah dagang misal, permasalahan akad, jual beli, sewa, karena pemahaman yang banyak yang ada pada dirinya, dia bisa memberi hukum. Itu namanya mufti. Ini bukan darajat yang ringan ya, darajat berat. Kalau seperti kita yang ulama yang kita lihat sekitar kita, kebanyakan dari mereka itu faqih. Ya, banyak ulama-ulama yang kita lihat di zaman kita itu banyak mereka faqih. Bukan mufti, bukan, masih darajat faqih. Mau huruf mufti ini susah, karena dia menjawab hukum itu dengan hasil pemahamannya dia. Kalau kita ini kan, apalagi kita ini yang belajar saat ini, kita ini faqih juga bukan. Soalnya kalau ada orang tanya, bukan saya jawab dari pemahaman, saya jawab dari tulisan. Cuma nyontek kita. Ada yang tanya, saya jawabannya nyontek dari kitab, bukan hasil pemahaman kita. Itu kita yang belajar. Tapi kalau yang ahli, faqih, apalagi mufti, itu mufti bisa menjawab dari pemahamannya mereka dari bab tersebut. Jadi bersyukur kepada Allah yang menolong hambanya atas tafaqquh, ya, atas tafaqquh dalam agama. Asyhadu alla, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, syahadatan tudkhiluna darul khuludi, dengan kesaksian yang membuat kita, memasukkan kita dengan rahmatnya kepada rumah yang kekal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, sahibul maqamil mahmud, pemilik darajat yang disebut dengan maqamul mahmud, darajat terpuji. Disebut darajat terpuji, ya, darajat terpuji adalah maqamul mahmud. Ini adalah darajat pemberi syafaat, pemberi penolongan. Jadi maqamul mahmud ini adalah darajat, ya. Kenapa disebut maqam mahmud, darajat terpuji? Karena ini darajat pemberi syafaat. Di saat orang kebingungan, pemberi syafaat, dan syafaatnya adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini ada khilaf ulama. Maksudnya apa? Yang banyak, jadi memberikan pertolongan secara menyeluruh kepada umatnya.
baik yang taat ataupun yang ahli maksiat juga akan ditolong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selagi masih umatnya Rasul. Ingat, selagi masih umatnya Rasul, artinya meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Jadi disebut syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang agung, karena Rasul itu nolong bukan hanya orang yang taat saja, bahkan ahli maksiat itu juga ditolong. Malah sebetulnya yang lebih perlu ditolong itu ahli maksiat. Makanya dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Pertolonganku adalah orang-orang yang melakukan dosa. Ya, orang-orang yang besar, melakukan dosa besar dari umatku. Jadi Rasul menolong bukan hanya yang taat, tapi yang bermaksiat juga ditolong. Selagi satu hal saja, meninggal dalam keadaan iman. Ada riwayat juga dari Rasulullah SAW, atani atin min indi rabbi, aku didatangi utusan dari Allah Subhanahu wa taala, fa khayyarani baina an yudkhilani nisfal ummatil jannah wa baina syafa'ah. Ngasih pilihan utusan Allah tadi, entah itu malaikat Jibril, ngasih pilihan, disuruh milih separuh umatnya masuk surga atau memilih syafa'ah. Separuh umatnya Nabi Muhammad ini banyak ya, separuh umatnya Nabi Muhammad ini banyak. Kayak sekarang ini kalau mungkin didetailkan kota Banjarbaru berapa jumlahnya orangnya, sampean ambil separuh, itu yang separuh masuk surga. Ini separuh yang masuk surga, kalau mau diseleksi, saya yakin nggak semuanya ahli taat. Paham ya? Sekarang kota Banjarbaru ini kalau misalnya penduduknya berapa? Ya anggap sudah dari 1 juta orang, 500.000 yang masuk surga. Nah ini 500.000 ini semuanya taat tidak? Belum tentu semua taat. Mungkin saat ini di kota Banjarbaru yang taat sungguh-sungguh nggak maksiat 10% aja belum tentu sampai. Semua banyak dosa. Sedunia juga begitu memang. Banyak yang banyak dosanya orang-orang ini. Nggak sampai 50%. Cuma seandainya separuh masuk surga, berarti ahli maksiat juga banyak yang ditolong. Tapi Rasul nggak milih itu. Fakhtartus syafa'ah. Ya, Rasul tetap memilih syafaat. Kenapa? Wahiyya liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Nah, syafaat ini dipilih untuk siapa syafaat tadi? Orang-orang yang meninggal tanpa menyekutukan Allah. Jadi banyak yang masuk surga karena syafaat. Memang enakan yang pertama, separuh masuk surga, beres. Kalau syafaat capek Rasulullah, jadi nanti di akhirat Rasulullah itu sudah masuk surga, keluar lagi nolongi umatnya. Nah, inilah disebut dengan maqamul mahmud. Nah kita ringkas saja ya. Ini kalau bahas masalah syafaatnya Rasul, rahmatnya Rasul ini panjang sekali. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, hamba dan utusan Allah, pemilik maqamul mahmud. Disebut maqamul mahmud karena menolong baik yang taat ataupun yang ahli maksiat selagi mati dalam keadaan Islam dan iman. Atau juga bahkan ada yang menafsirkan maqamul mahmud karena menolong bahkan umat-umat sebelum Rasulullah juga ada yang bisa ditolong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa juga ada yang ditolong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu penafsiran ulama. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Ya, semoga Allah memberikan salawat bagi beliau, wa ala alihi, begitu juga para keluarga beliau, wa ashabihi, dan para sahabat beliau al-amjad yang mulia. Salatan wa salaman, salawat dan salam, afuzu bihima yaumal ma'ad, yang aku beruntung dengan salawat tadi dapat keberhasilan yaumal ma'ad, di hari kembali, yaitu hari kiamat. Wa ba'du, masuklah kita penjelasan awal dari kitab ini. Wa ba'du, fahada syarhun mufidun, ini yang akan kita baca kitab Fathul Mu'in adalah syarah penjelasan mufidun yang bermanfaat ala kitabi, atas kitab saya. Enak, beliau yang ngarang, beliau yang jelaskan, insya Allah jelas. Ala kitabi ini adalah syarah dari kitab yang saya karang, al musamma, yang namanya bi qurratil ain,
Namanya Qurratul Ain. Ya. Qurratul Ain. Jadi bimuhimmatid din, dengan hal-hal yang penting dalam agama. Jadi nama kitab yang disyarahkan itu namanya Qurratul Ain bimuhimmatid din. Nah, kitab yang kita baca ini syarahnya, penjelasannya namanya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Mungkin yang mau beli bisa nanti dicari di toko buku. Nama kitabnya Fathul Mu'in. Terjemahannya ada. Itu contohnya tuh Pak Haji Solihin baca terjemahannya. Jadi ada yang terjemahan pakai bahasa Arab, ada yang terjemahan bahasa Indonesianya saja. Nah, kalau yang terjemahan bahasa Indonesianya saja lebih pendek. Kalau yang pakai bahasa Arab itu sampai ada 4 jilid. Karena bahasa Arab diterjemahkan jadi banyak. Nama kitabnya Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in karangan Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Kalau kita lihat nanti pas sampai terjemahannya, oh tebel kitabnya, kitab besar kah? Ya memang kalau dibilang agak besar, kitabnya lumayan tebel, besar. Cuman kita ngambil tabarukan. Ya kita ngambil berkah. Walaupun nanti belajarnya pelan-pelan kita pahami. Kalau ada yang nggak paham mungkin nanti kita ulangi lagi pelan-pelan. Ini lebih detail dari Safinatun Najah memang. Kita ngambil berkah, ngambil barokah. Sama kayak orang suruh ngaji Al-Quran. Usaha suruh memahami Al-Quran, suruh sampai nangis. Kalau nggak bisa nangis, suruh pura-pura nangis, kata ulama. Pura-pura paham, paham, paham. Bukan manggut-manggut, jangan. Nanti ya, berusaha memahami maksudnya, berusaha memahami. Nah begitu di Al-Quran gitu, nggak bisa nangis, ya pura-pura nangis. Nanti insya Allah nangisnya ikhlas. Kitab Qurratul Ain. Ya, jadi ya ini nanti kita dari kitab ini. Yang pian mampu cerna, yang kita mampu cerna, kita cerna bersama-sama. Yang kurang mampu nanti kita ulangi beberapa kali. Ibarat kata kalau makan itu satu talam lengkap, lauknya yang banyak, nggak apa-apa. Ada daging, ada ayam, ada kerupuk, ada sayuran. Yang kolesterol ya makan yang bisa saja, nasi sama sayurnya aja. Yang belum kuat makan daging, makan yang empuk-empuk dulu. Nah, kita seperti itu nanti. Yang belum kuat dari sini kita baca pelan-pelan, kita ulang-ulangi. Yubayyinul murada. Tujuan kitab ini yubayyinul murad, menjelaskan tujuan yang ada pada kitab Qurratul Ain. Tujuan saya nulis kalimat ini maksudnya apa? Saya jelaskan. Wa yutammimul mafad, dan menyempurnakan faedah. Menyempurnakan faedah. Kalau ada yang kurang ditambahi oleh beliau, ada yang kurang jelas disempurnakan. Wa yuhassilul maqasida, menghasilkan tujuan. Saya nulis ini tujuannya apa? Dijelaskanlah oleh Syekh Abdul Aziz dalam kitab ini. Yubrizul fawaidah, menerangkan, menjelaskan fawaid atau faedah. Kadang-kadang di rukun sama syarah, kenapa ini disebutkan? Itu nggak dijelaskan kalau di kitab biasa. Jadi harus ada penjelasan. Kenapa kok di rukun sholat ada begini? Itu kadang-kadang nggak disebutkan di matan. Di sini dijelaskan oleh beliau. Faedahnya kenapa? Wasammaituhu, aku kasih nama kitab ini bi Fathil Mu'in. Nama kitabnya adalah Fathil Mu'in. Bi syarhi, fathah itu artinya membuka, mu'in itu artinya penolong. Bi syarhi Qurratul Ain. Ya, syarah penjelasan dari kitab Qurratul Ain bi muhimmatid din. Wa ana as'alullah al-karim, dan aku memohon kepada Allah Al-Karim yang maha dermawan, Al-Mannan yang maha penyayang, yang maha memberi. An ya'ummal intifa'u bihi, semoga Allah menebarkan, artinya mengumumkan manfaat. Jadi agar orang-orang bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Lil khassati, baik bagi orang-orang khusus, wal ammah, dan orang-orang umum. Minal ikhwan, dari saudara-saudaraku, saudara seagama maksudnya. Jadi beliau minta, pertama setelah ngarang kitab ini, di pembukaan kitab ini beliau minta mudah-mudahan kitab ini manfaatnya menyebar. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih dibaca kitab ini di mana-mana. Di pesantren nggak ada yang lepas dari kitab Fathul Mu'in. Nggak ada yang nggak kenal sama namanya kitab Fathul Mu'in. Jadi menyebar manfaatnya untuk khusus dan umum. Wa an yuskinani bihil firdausa. Nah ini permintaan pribadi beliau buat diri beliau.
dan juga mudah-mudahan Allah menempatkan aku di Firdaus. Firdaus itu tempat tertinggi dari surga, fi daril aman, pada tempat keamanan yaitu surga. Memang begitu mereka. Ngarang kitab, apa yang diminta sih sama mereka? Kesohoran? Enggak. Dikenal orang? Tidak. Namanya ditulis di dalam sejarah? Enggak. Ngarang kitab tujuannya apa? Biar masuk surga. Mintanya sama Allah. Enggak ada urusan dengan makhluk. Innahu akramu karimin, Allah yang maha darmawan di antara yang darmawan, wa arhamu rahimin, dan Allah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Barulah dijelaskan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari kalimat bismillah, ya, makna ya, bukan arti terjemahan. Maknanya adalah dengan berkat nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, itu disesuaikan dengan apa yang dilakukan. Sampean mau makan, baca bismillah. Maknanya itu apa? Dengan berkat nama Allah yang maha pengasih dan yang maha penyayang, saya makan. Mau pakai baju, dengan berkat nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, saya pakai pakaian. Dalam hal ini beliau, Syekh Abdul Aziz, ngarang kitab. Artinya tabarruk dengan nama Allah, dengan berkat nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, u'allifu, aku mengarang kitab. Dengan berkat nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, aku mengarang kitab. Wal ismu, ini akan jelaskan makna bismillah. Kemarin di Safinatun Najah kita kan nggak baca ini. Di Bismillahirrahmanirrahim cuman kita terjemahkan aja, nggak kita jelaskan. Wal ismu, kalimat isim dalam lafadz bismi. Bismillah itu bi, ba, dan isim. Ba itu huruf khafat, artinya dengan. Isim itu diambil dari kalimat sumu, artinya adalah ulu. Nah, berarti di sini artinya dengan keagungan Allah. Bukan dengan nama Allah malah di sini ya. Dengan keagungan Allah. Jadi isim di sini artinya adalah al-ulu, keagungan, tinggi. Dengan keagungan Allah. La minal wasam wa huwal alamah, bukan diambil dari kalimat wasam. Nah, ini ada khilaf ulama di situ. Wallah, dan lafaz Allah pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Allah ya, kalimat Allah. Allah itu adalah sebuah nama atas zat yang wajib ada, yaitu Tuhan kita. Nama atas zat yang wajib ada, yang memiliki seluruh kesempurnaan. Jadi lafaz Allah itu adalah nama untuk zat yang wajib ada, karena Tuhan wajib ada kan. Sifat wajib pertama bagi Allah adalah wujud. Nah, atas zat yang wajib ada, yang memiliki seluruh kesempurnaan. Lafaz asal dari kalimat Allah, Allah itu asalnya dari kalimat ilahun. Ilahun artinya adalah Tuhan, ya. Ilahun artinya adalah Tuhan. Wa huwa ismu jinsin likunsi ma'bud. Nah, kalimat ilah itu adalah nama jenis bagi setiap hal yang disembah. Kalimat ilah itu nama bagi setiap hal yang disembah. Makanya kita bilang Tuhannya ini siapa, Tuhannya ini siapa. Jadi kalau kalimat Tuhan itu umum, apa yang disembah dibilang tuh Tuhan. Ada patung, oh ini Tuhannya ini. Ada lukisan, oh ini Tuhannya ini. Matahari, ini Tuhannya ini. Jadi kalau kalimat Tuhan itu umum untuk nama sesuatu yang disembah. Nah, thumma urrifat bi'alin wa hudhifatil hamzah. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada namanya isim ma'rifah. Nah, ini kayak gini nih, contoh ini bab nahu. Yang paham-paham, yang tidak kita ngambil barokah aja dengarkannya. Ada namanya alif lam. Alif lam isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Tandanya menggunakan alif lam salah satunya. Kalimat ilah dikasih alif lam, jadi al-ilah. Kayak ada kalimat masjid. Al-masjid. Sampean mungkin tahu ini ya. Nih di depan sini ada tulisan tuh. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid.
hadzal masjid, ada alif lamnya. Kenapa kau pakai alif lam bukan fi hadzal masjid? Karena di masjid ini. Jadi di kalimat alif lam itu tujuannya untuk mengkhususkan, yaitu masjid ini yang dimaksud. Ya, kelihatan semua tulisan ini. Ini ditulis di sini tujuannya untuk dibaca. Jadi sampean masuk masjid, kelihatan tulisan i'tikaf, dibaca sambil niat i'tikaf. Beda sampean duduk dengarkan sama duduk niat i'tikaf. Dapat pahala majelis taklim plus dapat pahala i'tikaf. Kalau nggak niat i'tikaf di dalam masjid, ya nggak dapat pahala apa-apa. Ini kesempatan, makanya ditulis di sini tujuannya biar niat i'tikaf. Jadi maksud kita adalah alif lam dalam bahasa Arab itu gunanya untuk mengkhususkan sesuatu. Aslinya kalimat Tuhan kan umum, Tuhan apa aja. Dikasih lama alif lam al-ilah. Tujuannya apa? Untuk mengkhususkan bagi Tuhan tertentu. Ya dalam hal ini Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya al-ilah. Al-ilah. Nah, hamzah pada lafaz ilah dihapus. Jadi Allah. Jadi Allah, ya. Jadi Allah. Cuman ditafkhimkan untuk menunjukkan keagungan. Jadi Allah. Jadi kalau belajar bahasanya al-ilah itu Tuhan. Jadi aslinya bacanya hamzahnya dihilangkan jadi Allah. Mungkin sampai sekarang ada beberapa negara tertentu yang bilang Allah Allah. Nah, ada beberapa logat. Itu ditafkhimkan apa dirubah bukan jadi Allah tapi Allah, tujuannya untuk membawa keagungan pada nama yang disebut tersebut, pada nama yang disebut. Nah, jadilah arti kalimat Tuhan sekarang berubah khusus, yang sebelumnya umum untuk segala Tuhan dengan merubah menjadi lafaz Allah sekarang hanya digunakan tsummastumila fil ma'dudi bihaqqin, hanya digunakan untuk yang disembah dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya yang belajar ini orang Arab. Jadi kalau bahasa kita begini, Tuhan, kalau cara kita ya, Tuhan itu khusus, itu umum. Itu umum. Nah, dijelaskan ditambahi alif lam. Kalau kita ditambahi Tuhan yang benar. Tuhanku misal. Jadi kalau bahasa kita seperti itu. Kan Tuhan umum, kita nggak tahu siapa aja yang dimaksud Tuhan apa ini. Nah, diperjelas Tuhanku atau Tuhan yang benar, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alif lam itu gunanya tadi mengkhususkan. Nah, lafaz Allah adalah ismul a'zam indal aktsar. Adalah isim a'zam. Isim a'zam ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Memang khilaf, beda pendapat ulama. Jadi ada salah satu namanya Allah, sifatnya Allah disebut dengan Ismullahil A'zam. Yang kalau orang nyebut lafaz tadi pasti akan dikabulkan doanya sesuai dengan yang dia minta. Jadi semua doa kita pasti dikabulkan memang. Cuman dengan Ismullahil A'zam, dengan nama ini itu semua doa akan dikabulkan sesuai dengan yang dia minta. Ya, lafaz Allah adalah Ismullahil A'zam menurut banyak ulama. Tinggal nanti cara penggunaannya, cara doanya. Nah, itu Ismullahil A'zam dalam bab ilmu hikmah. Oh, ceritanya banyak. Jadi ilmu-ilmu mungkin yang sekilas kita lihat sekiranya perdukungan misal. Jadi, nah ini di Ismullahil A'zam. Dulu ada satu orang belajar kitab menemukan pembahasan tentang Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Nama Allah yang agung. Diteruskan di kitab itu, yang tahu Ismullahil A'zam dia minta apa aja akan terjadi. Jadi ibarat kata sampai ngeliat pesawat ini jatuh, langsung jatuh pesawatnya. Apa yang dia minta akan terjadi sesuai dengan permintaannya. Semangatlah dia. Wah, ini harus tahu saya. Ya kayak kita ini kan denger itu, kalau betulan saya juga mau tahu apa itu. Harus tahu memang, penting ini, enak. Hidup bakalan enak soalnya, minta apa aja akan dikasih. Akhirnya datanglah ke satu orang alim. Ustaz, saya kepengen belajar Ismullahil A'zam. Ini bukan nama sembarangan, ini nama istimewa, saya harus tahu. Ya tujuannya tadi mungkin kepengen kuat, biar teguh kah bahasa Banjarnya, kebal, hebat, hajat-hajatnya cepat kabul. Belajar. Kata Ustadz, buat apa? Ya enggak, saya perlu ini, manfaatnya banyak.
bisa buat nolong orang, bisa buat bantu orang. Kata Ustadz, ya sudah, sekarang kamu ke pasar. Kata Ustadz, pasar ini dikasih tempat, kamu ke situ, tunggu di situ. Berangkatlah dia ke situ. Suruh ngeliati kejadian yang ada di pasar tadi. Nah, salah satu yang dia lihat, ada orang tua sedang didolimi oleh orang kaya, ngangkat barang berat, didolimi. Pokoknya orang di kisah itu saya lupa pasnya, orang tua tadi sedang didolimi, sehingga nih murid yang tadi yang mau belajar ketika ngelihat ada orang didolimi, dia langsung mikir, ini kok orangnya jahat betul ya, kesian ini orang tua didolimi kayak gini, coba saya kuat, coba saya punya kehebatan. Timbullah semangat untuk belajar, tambah semangat lagi belajar Bismillahirrahmanirrahim. Pulanglah dia, sore hari pulang, lapor kepada gurunya, ngelihat apa saja, diceritakan. Gimana kamu setelah ngelihat yang terjadi di pasar tadi? Tambah semangat Ustadz, mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah bisa, saya bakal nolong orang-orang kayak tadi. Saya bakal menggunakan kekuatan saya, bacaan saya buat nolong orang-orang tersebut. Terus Ustadznya tertawa, senyum. Yang kamu lihat orang tua sifatnya begini. Oh iya, kok tahu sampean? Itu guru saya yang ngajari saya Bismillahirrahmanirrahim. Yang didolimi tadi itu guru saya yang ngajari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka itu bukan berarti terus doa kabul untuk segala keinginan sampean. Bukan untuk seperti itu saja, bukan. Jelas ya? Ini jadi cuma ngebahas Bismillahirrahmanirrahim. Malah ada riwayat macam-macam tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita sampai situ saja. Itu babnya lain, bukan bab fikih. Nah, ini nama Allah Subhanahu wa taala menurut kebanyakan ulama indal aktsar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walam yusamma bihi ghairuhu, dan enggak akan bisa selain Allah menggunakan nama ini, enggak akan bisa. Jadi pertama, satu, hukum agamanya haram. Orang enggak boleh dikasih nama dengan nama Allah. Sampean punya anak dikasih nama Allah, haram, enggak boleh. Ya. Nah, lafaz sifat-sifat lain yang khusus dengan Allah, saja nggak boleh. Jadi nggak ada yang bisa diberi nama dengan nama Allah. Walau ta'annutan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz, walaupun ta'annut. Arti ta'annut ini memaksa. Maksa. Kata siapa? Saya mau coba misal. Ada orang yang maksa gitu. Rewel, ngeyel kata orang kita. Ngeyel anaknya dikasih nama Allah. Nggak mungkin bisa, kata beliau. Walaupun memaksakan, ya, melawan, nentang, ngeyel, tetap mau ngasih nama Allah, kata beliau nggak mungkin bisa. Nah, Syekh Muhammad Syattah, Abi Bakar bin Muhammad Syattah, beliau nyebutkan dalam syarahnya, ada diceritakan, ini membuktikan bahwa orang nggak bisa dikasih dengan nama Allah. Ada perempuan yang maksa, mau dicoba sama dia, nyoba ngasih nama anaknya dikasih nama Allah. Jadi setelah lahir diniatkan dikasih nama Allah, langsung ada petir kilat turun membakar anaknya tersebut sampai hilang. Jadi nggak mungkin ada yang bisa dengan nama Allah. Nah, ini memang secara dohir kita lihat, sampean juga belum pernah nemukan kan orang namanya Allah. Nggak mungkin bisa secara dohir. Entah dia bakal sakit atau meninggal, atau orang nggak dikasih izin oleh Allah, punya keinginan memberi anaknya nama ini. Ya, itu riwayat sebagian ulama. Ya mungkin ada khilaf di sini. Itulah lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baca minggu depan penjelasan dari lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ringkas saja ya. Ulama dulu itu kalau baca bismillah, ada salah seorang soleh, dia menjelaskan bismillah, baru membahas ba-nya saja. Bismillah, ba huruf awalnya. Itu kalau ditulis, ya, kalau ditulis kata beliau, saya perlu sekitar 5-6 ekor onta untuk bawa kitab penjelasan dari huruf ba bismillah. Baru ba-nya aja itu perlu sekitar 6 ekor onta. Bayangkan satu onta bawa berapa kitab. Ini kita cuma baru 2 lembar aja nih tadi. 2 baris, bukan 2 lembar, 2 baris kita baca-baca. Jadi ulama dulu itu kalau ba-nya bismillah itu dijelaskan panjang. Belum ismi, belum Allah, belum Ar-Rahman Ar-Rahim, baru bismillah, ba-nya saja dibahas sekian kitab. Nah, ini pembukaan dari kitab
Fathul Mu'in. Nanti kita lanjut minggu depan masih pada penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, baik zahir maupun batin. Ada yang mau bertanya, silakan. Nggih. Nggih. Iya. Nah, tambah waktu ya, kita coba. Nanti mungkin dilihatlah ya gimana ya. Nanti memang sebetulnya nih saya juga mohon maaf, kadang-kadang saya ini kepengen ngepaskan ngasih waktu untuk tanya jawab, cuman kadang-kadang keasikan ngomong sudah waktunya habis. Nah, ini nanti mungkin kita atur nanti nanti kita lihat minggu depan ya, sambil saya usahakan biar bisa ada kesempatan juga untuk tanya jawab. Dan memang ya kurang waktunya pasti. Orang kita dulu baca kitab ini tahunan baru hatam setiap hari, padahal apalagi yang bacanya seminggu sekali kayak kita. Gak apa-apa, kita ngambil berkah, ngambil barokah. Baca kitab ini biar nggak paham langsung, apalagi yang paham nggak paham langsung sedikit-sedikit, itu jangan dikira pahalanya nggak ada ya. Ini pahalanya lebih bagus daripada sampean duduk baca zikir, lebih bagus daripada zikiran, lebih bagus daripada ngaji nggak paham. Baca kitab seperti ini pahalanya sangat besar, pahalanya sangat besar. Intinya mudah-mudahan yang kita baca bermanfaat. Minta diberi ikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita baca memberikan kita ilmu yang bisa kita amalkan. Ala hadiniya wa kulli din salihah, wa bil khusus li Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Abi Bakar bin Muhammad Syatta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu minkum.